Selamat malam Bapak Ibu Jemaat Kekasih Kristus. Kembali kita hadir pada malam hari ini untuk melaksanakan ibadah keluarga. Untuk diketahui Bapak Ibu Jemaat sekalian, bahwa bulan Juni ini kita masuk dalam bulan Pelkes, bulan pelayanan dan kesaksian. Untuk itu tata ibadah keluarga akan menggunakan tata ibadah keluarga dalam rangka bulan Pelkes. Pelayan firman pada malam hari ini akan disampaikan oleh Diaken Cornelia Koakunda. Pohon karet dan pohon sawit tiada beda. Jalan gelombang dan gelombang lautan sama saja. Asap pabrik dan kabut asap sama-sama bikin merana. Pelayanan dan kesaksian terus berjalan di mana saja. Pedalaman dan pesisir tidak peduli, naik motor dan naik perahu bukan masalah. Selama masih ada kehidupan, gereja harus datang menyatakan kasih Tuhan. Buruh tani, buruh pabrik, suku Dayak, suku laut, penduduk asli atau transmigran, mereka semua manusia. Gereja datang membawa damai sejahtera di tengah kehidupan. Pelayanan dan kesaksian tugas gereja untuk membawa keselamatan Allah bagi alam semesta. Kita masuk dalam ajakan beribadah. Jemaat Tuhan, meskipun pandemi masih ada, kita berada dalam bulan pelayanan dan kesaksian GPIB. Kita akan merayakannya dengan menaikkan pujian dan syukur terhadap Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segalanya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang-orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu, ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Jemaat, mari kita berdiri untuk memuji Tuhan. Dari nyanyian Gita Bakti 369 ayat pertama dan yang ketiga, Tuhan Engkaulah hadir. Dalam
Kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami menghadap ke hadirat-Mu. Engkau yang empunya dunia ini, dan Engkau mengutus gereja-Mu untuk menghadirkan damai sejahtera di dunia ini. Masih dalam rangkaian bulan pelayanan dan kesaksian GPIB, kami memperingati supaya tetap konsisten untuk melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab sebagai tubuh Kristus. Ibadah keluarga ini kami mulai hanya di dalam nama Allah, Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Kita akan bacakan Mazmur Pujian yang terambil dari Mazmur 148 ayat 7 sampai yang ke-14. Pujilah Tuhan di bumi, hai ular-ular naga dan segenap samudera raya. Hai api dan hujan es, salju dan kabut. Angin badai yang melakukan firman-Nya. Hai gunung-gunung dan segala bukit, pohon buah-buahan dan segala pohon aras. Hai binatang-binatang liar dan segala hewan, binatang melata dan burung-burung yang bersayap. Hai raja-raja di bumi dan segala bangsa, pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia. Hai teruna dan anak-anak dara, orang tua dan orang muda. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Ia telah meninggikan tanduk umat-Nya, menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihi-Nya, bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Haleluya. Jemaat dipersilakan duduk. Kembali kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 231 ayat pertama dan yang kedua, Oh Roh Kudus Ilahi. Selamat malam Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, yang berada di rumah, yang mengikuti ibadah keluarga pada malam hari ini. Sebelum kita membaca akan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan di hadapan hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini, dari pagi, siang, sore, hingga pada malam hari ini. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami dapat bersekutu, beribadah, mendengarkan sebahagian daripada kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan, berikanlah kami kekuatan, kemampuan untuk kami dapat mengerti akan firman Tuhan yang akan kami baca pada malam hari ini. Berkati kami semua yang berada di rumah, yang mendengarkan
akan sebagian berita kebenaran firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menaungi kami, memberkati kami untuk kami dapat mengerti akan maksud Tuhan di dalam firman Tuhan yang akan kami baca pada malam hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan kepada kami semua, kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa, bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Markus pasal 4 ayat 30 sampai dengan 34. Markus pasal 4 ayat 30 sampai dengan ke 34 yang menyatakan, katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikian bunyi firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, biji sesawi yang kita ketahui adalah biji atau benih yang sangat kecil dari benih-benih yang lain. Sesawi ini menjadi salah satu jenis tumbuhan yang dipakai oleh Tuhan Yesus di dalam mengajar tentang banyak hal. Tanaman sesawi ini sangat unik karena memiliki benih yang terlihat sangat kecil, namun sesungguhnya memiliki potensi yang besar. Untuk bertumbuh, biji sesawi setelah ditaburkan ke tanah atau ke lahan, benih ini akan mengalami pertumbuhan dan memberi dampak atau manfaat yang sangat besar bagi sekitar kita. Tuhan Yesus menyatakan pengajarannya dengan menggunakan perumpamaan. Tujuannya adalah agar mudah dipahami oleh setiap orang pada waktu itu atau pada zaman itu maupun pada sekarang ini. Perumpamaan itu terus bergema sampai saat ini. Yesus memberikan perumpamaan tentang kerajaan Allah seperti biji sesawi yang ditanam dan memberikan hasil yang besar. Kita dapat baca di ayat yang ke-31, hal kerajaan Allah digambarkan seumpama biji sesawi dalam kehidupan sehari-hari. Orang Yahudi sangat memahami biji sesawi ini. Sebagai biji sesawi yang paling kecil dari segala benih atau biji yang lain, istilah biji sesawi digunakan
untuk menjelaskan hal yang paling kecil. Biji yang paling kecil ini setelah ditaburkan akan menjadi tumbuhan yang besar dan kuat. Sesuatu yang kecil dan yang tidak bermakna jika didiamkan saja selamanya akan menjadi tidak berguna. Jika diserahkan dalam kuasa Allah, maka akan menghasilkan manfaat yang besar di dalam kehidupan kita. Seperti biji sesawi yang ditanam akan menjalankan atau menjalani proses dari Allah ketika ia mengalami pertumbuhan sampai menjadi pohon yang besar. Demikian pula hal kecil yang membuat kita merasa tak berarti apa-apa. Jika semuanya diserahkan kepada Allah, akan memberikan hasil yang sangat berguna. Manusia perlu memiliki pengertian yang benar tentang kerajaan Allah. Kita perlu memahami bahwa dalam setiap situasi Allah menyatakan kehendak-Nya. Semuanya ditujukan bagi kehidupan manusia untuk menjadi yang lebih baik. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, dalam pengajaran Yesus, kerajaan Allah harus terlihat dan kehadirannya dapat dirasakan oleh setiap manusia. Untuk menjelaskan kepada jemaat, Tuhan Yesus memberikan 3 perumpamaan. Yang pertama adalah kerajaan Allah yang digambarkan sebagai pelita. Mengartikan bahwa Yesus ingin menjadi terang di dalam kehidupan manusia dan mencerahkan kehidupan beriman umat manusia. Serta itu dapat menerapkan Injil di sekitar kita. Pelita yang menyala itu akan memberikan terang kehidupan bagi setiap umat manusia. Baik itu dalam keluarga yang memang dari kecil, keluarga, suami, istri, dan anak, itu akan memancarkan kalau Tuhan memberikan pelita yang tetap menyala di sekitar kita. Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik. Tuhan akan memberikan pelita yang lebih besar lagi dalam kehidupan kita, terutama di dalam iman percaya kita. Yang kedua, Yesus menggambarkan perumpamaan benih yang bertunas dan bertumbuh, siap memberi tuaian yang baik. Yesus Kristus sebagai penabur telah menabur benih. Karya-karya keselamatan Mesias telah mulai. Dunia baru telah hadir, tetapi ada kepastian bahwa benih-benih yang ditaburkan oleh Tuhan melalui karya Allah yang ajaib akan mendatangkan musim menuai. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita sebagai keluarga harus bertunas dan bertumbuh, serta itu berkembang melalui kehidupan di sekitar kita. Kita harus menjadikan pelita, kita harus menjadikan tuaian yang baik, dimulai dari keluarga kita sendiri, lalu kehidupan kita bermasyarakat maupun bernegara. Kita bertunas, bertumbuh dan berkembang sesuai dengan kehendak Tuhan, menjadikan anak-anak Tuhan yang selalu menjadi kebanggaan Tuhan. Yang ketiga adalah perumpamaan tentang biji sesawi. Biji sesawi yang kecil ini, bahkan terkecil dari antara segala benih yang ditaburkan orang ke ladang atau ke lahan. Namun dia hidup. Benih itu tumbuh menjadi pohon yang tinggi, bahkan lebih tinggi dari segala pohon yang ditanam. Ini menggambarkan bahwa kerajaan Allah itu datang dan telah tersedia berkat-Nya bagi semua orang. Dalam perumpamaan ini Yesus menegaskan bahwa kita ada di dalam Dia. Kita akan mengalami kerohanian yang bertumbuh.
Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dari hal yang kecil kita akan mengalami segala sesuatu melalui proses yang Tuhan inginkan. Itu akan menjadi tuaian yang berharap atau mengandalkan Tuhan. Dari biji yang kecil ini dia akan berakar, dia akan bertunas, dia akan bertumbuh, berkembang, dan dia akan memberikan ranting-ranting di sekitar pohonnya, dan dia akan selalu menjadi banyak buah, dan buah itu akan kita tuai. Bapak Ibu sekalian yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan menginginkan kita melakukan hal-hal yang kecil. Jangan dianggap remeh hal-hal yang kecil ini, karena dari hal yang kecil ini kita akan menghasilkan sesuatu atau anugerah yang besar kalau kita bersandar kepada Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ada 3 hal juga yang dapat kita bicarakan tentang biji sesawi. Biji sesawi melambangkan ketidakmampuan. Yesus berkata, hal kerajaan Allah seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji sesawi itu yang paling kecil dari segala jenis benih yang ada di bumi. Kecilnya sesawi itu sebenarnya melambangkan ketidakmampuan atau ketidakbiasaan sebagai umat manusia. Jadi Paulus di sini menjelaskan bahwa kami tidak sanggup, seolah-olah ini kami sendiri dan semua itu adalah pekerjaan Allah, dan semuanya itu adalah pengorbanan Kristus. Karena apa yang Yesus kerjakan di atas kayu salib, itulah yang memampukan kita. Jadi kalau kita bicara mengenai iman, kita tidak bisa bicara mengenai kesombongan. Karena ini ada 2 hal yang berbeda. Ada yang berkata, saya ini orang yang beriman, tetapi hidupnya sombong. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, iman adalah sebuah pengertian bahwa saya tidak mampu, bahwa saya tidak bisa berbuat apa-apa, dan saya tidak sanggup berbuat apa saja. Tetapi Kristus yang membuat kekuatan kita ini menjadi nyata. Anugerah Yesus Kristus yang memberikan keberanian buat saya dan Bapak Ibu sekalian. Kuasa Roh Kudus yang menciptakan keberhasilan buat kita. Jelas di sini untuk kita bahwa biji sesawi adalah lambang dari ketidakmampuan. Makanya Yesus sering berkali-kali mengungkapkan bahwa kesombongan, tinggi hati, keangkuhan itu selalu ditentang oleh Allah. Bahkan di dalam perjanjian lama juga dijelaskan, aku tidak suka mereka yang melakukan keangkuhan. Alkitab dengan jelas berkata, orang sombong aku benci. Oleh sebab itu, di dalam doa Musa yang terdapat di Mazmur pasal yang ke-90 mengatakan, manusia hari-harinya seperti rumput, tidak berdaya. Pagi dia bertumbuh, tetapi pada waktu petang ia lisut dan layu. Kami semua hilang karena gemas-Mu, tetapi ajar kami menghitung hari-hari sedemikian rupa, agar kami beroleh hati yang bijaksana. Dengan kata lain, sejauh kami dekat pada Tuhan, sejauh kami menyadari berkat-berkat Tuhan dan anugerah-anugerah Tuhan yang tiada taranya, telah Tuhan sediakan untuk kita semua, untuk Bapak, Ibu, dan Saudara, serta saya. Maka hidup kami memandang pada kemuliaan Allah yang sungguh luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, biji sesawi melambangkan pertumbuhan. Yesus pernah bilang, memang biji itu paling kecil dari segala jenis biji yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran
dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Walaupun yang paling kecil, tetapi ia tumbuh menjadi yang paling besar. Jadi Yesus menggambarkan bahwa hidup orang Kristen yang tidak bertumbuh adalah hidup orang Kristen yang menjadi batu sandungan. Kalau kita mengaku Kristen, tetapi kita selalu jauh dari Tuhan, memaki orang, bersifat egois, ingin menang sendiri, serakah, munafik, apapun itu bukanlah kehidupan yang Allah inginkan dari hidup manusia. Hendaklah kita menjadi hidup orang Kristen yang bertumbuh, berakar, dan berbuah. Kita bukanlah orang Kristen yang sebenarnya, tetapi orang Kristen yang sejati adalah orang Kristen yang menjadikan Yesus Kristus sebagai dasar utama di dalam kehidupannya. Sama seperti bayi, ketika dia lahir, dia tidak berbuat apa-apa, dia tidak bisa apa-apa. Ketika dia lapar, dia menangis. Ketika haus juga dia menangis. Itu dari hal yang terkecil dari seorang bayi. Ketika popoknya basah, dia pun menangis. Dia hanya meminta perhatian dan menuntut haknya sebagai seorang bayi yang tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya minta pertolongan dan tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi semakin dia besar, semakin dia bisa melakukan hal-hal sendiri saja, itu sudah menjadi tanggung jawabnya dia. Menjadi seorang bayi yang besar dan melakukan tugasnya sampai akhirnya ia menjadi dewasa. Setelah dia dewasa, ia tidak perlu lagi menuntut haknya. Dia tahu harus menangis, dia tahu harus berbahagia, dia tahu harus memberikan yang terbaik, tetapi mengerjakan tanggung jawabnya itu yang lebih penting di dalam dirinya. Jadi setelah ia bertumbuh, ia selalu berfokus bahwa saya mau mengerjakan sesuatu untuk Tuhan. Semakin dia dewasa, semakin ia memiliki kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita yang sebagai orang percaya, biarlah mau menjadi berkat bagi banyak orang. Kita mengambil sisi baik dari kehidupan seorang bayi. Dia sangat kecil, begitu dia semakin besar, dia mengandalkan Tuhan. Dia menjadi berkat dalam dirinya sendiri. Dari berkat yang ia punyai, dia akan menjadikan berkat juga kepada kehidupan orang lain. Biji sesawi melambangkan pertumbuhan iman kita. Dalam Matius pasal 17 ayat yang ke-27 mengatakan, ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, iman kita yang lebih menguatkan kita. Pertumbuhan kita dan kemampuan kita sangat bergantung oleh iman percaya kita. Itulah sebabnya Yesus berkata, jika Anak Manusia datang kembali, masihkah dijumpai iman dari umat-umatku yang percaya? Walaupun iman kita kecil, tetapi kita dapat menabur firman Tuhan. Kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka iman kita akan terus bertumbuh, berkembang. Kita maju dalam kemenangan bersama Yesus Kristus, sehingga
iman kita menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dalam memasuki bulan Pelkes pada hari ini, pada malam hari ini, di sini menggambarkan bahwa kita orang Kristen diibaratkan sebagai biji sesawi. Bagaimana kita melakukan segala tugas dan tanggung jawab kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Kita sebagai umat yang kecil, minoritas, apapun yang kita lakukan itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita harus mengikuti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ketika kita menjadi kecil, Tuhan akan memberikan segala sesuatu yang baik untuk kehidupan kita. Kita akan berakar. Dari akar itu kita akan kuat. Iman kita kuat. Dari iman kita yang kuat, kita akan bertumbuh dan mempunyai cabang-cabang. Dari cabang-cabang itu kita akan menghasilkan buah. Dari buah itu kita akan menjadi buah. Buah-buah itu yang akan kita bagikan bagi orang-orang sekitar kita. Biarlah iman kita akan terus tetap menjalankan kehidupan kita seturut dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Walaupun dalam masa pandemi ini, biarlah kesaksian kita di sekitar kita, hendaklah kita menjadi lilin yang terang, pelita yang menyala dalam kehidupan beriman kita, maupun menjadi biji sesawi yang akan semakin hari semakin besar, semakin hari semakin kuat di dalam iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Hendaklah pelayanan kita di rumah tangga kita, di masyarakat maupun di bernegara kita akan menjadi pelayan dan kesaksian kita di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Demikianlah firman Tuhan kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita mengaminkan akan firman Tuhan, kita menyambut dari Kidung Jemaat 391 bait 1 dan 4 serta 6. Mari kita
berdoa. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu ya Allah Bapa di sorga. Kami bersyukur dan berterima kasih atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini Tuhan. Tuhan masih memberikan kami kekuatan, kesehatan, dan hati yang penuh sukacita Tuhan untuk kami dapat melayani Engkau di malam hari ini. Kami mau berdoa bagi kami semua yang berada di rumah, yang mengikuti ibadah pada malam hari ini Tuhan. Tuhan berkati kami semua dengan segala pergumulan yang ada dalam kehidupan kami, rumah tangga kami Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa ada di tengah-tengah kehidupan kami, supaya kami selalu bersyukur kepadamu Tuhan di dalam segala hal. Untuk itu ya Bapa di dalam surga, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami, biarlah kami selalu bersyukur kepadamu, menaikkan sukacita kami di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa dalam surga, pada malam hari ini kami mau berdoa ya Tuhan, khusus di dalam bulan Pelkes ini Tuhan, kami mau berdoa bagi pelayanan kesaksian GPIB, yaitu Yadia, Yankes, UP2M, Krisis Center, dan PMK. Tuhan, apa yang menjadi kerinduan kami Tuhan di dalam pelayanan dan kesaksian GPIB di seluruh Indonesia ini Tuhan, biar Tuhan mau pakai semua yayasan ini Tuhan untuk menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan pelayanan GPIB pada saat ini. Bapa dalam surga, kami juga mau berdoa bagi pandemi COVID-19 yang masih terjadi di bumi Indonesia ini Tuhan. Tuhan, Engkau mengetahui negara kami ini masih banyak sekali COVID-19 yang terjadi, baik itu daerah-daerah kami masing-masing Tuhan, terlebih khusus di kota kami di DKI Jakarta Tuhan, terlebih khusus di Jakarta Utara. Tuhan, mari hampiri kami semua dengan apa yang terjadi di dalam kehidupan kami hari lepas hari ini Tuhan. Hari semakin hari selalu menandakan bahwa kuasa Tuhan melebihi dari segala-galanya. Untuk itu Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan yang cukup bagi kami semua, supaya pandemi COVID-19 ini dapat berlalu dalam kehidupan kami. Biasanya Tuhan, kami selalu mengeluh apa yang terjadi dalam kehidupan kami, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, dalam tuntunan tangan Tuhan, penyertaan tangan Tuhan, biarlah itu terjadi dalam kehidupan kami, dan kami selalu mengucap syukur apapun yang terjadi, apapun Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Bapa dalam surga, kami juga mau berdoa ya Bapa, bagi bangsa dan negara Indonesia tercinta ini Tuhan. Di dalam situasi yang semakin mencekam Tuhan, banyak gempa bumi, banyak sekali kejadian-kejadian yang di luar nalar kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau tidak akan meninggalkan kami, walaupun sering terjadi malapetaka dalam bumi Indonesia ini Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya ya Bapa, Tuhan akan selalu menjaga, menaungi kehidupan negara kami ini Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga mau berdoa Tuhan bagi persidangan sinode yang ke-21 di GPIB Surabaya. Tuhan, mari tolong kami semua, terlebih gereja-gereja kami ini Tuhan. Tuhan mau pakai untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Biarlah persidangan sinode yang akan datang di Surabaya ini Tuhan, Tuhan nyatakan, dan kami sebagai anak-anak Tuhan yang Tuhan percayakan untuk duduk di dalamnya, Tuhan memberikan mereka kekuatan, kemampuan, supaya pada waktunya Tuhan akan menyatakan kasih di tengah-tengah kehidupan berjemaat kami. Untuk itu Tuhan pakai semua gereja kami
untuk dipersatukan dalam kasih Kristus ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami malam hari ini juga kami mau berdoa khusus bagi gereja GPIB Irena. Dalam segala tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kami semua, kami mau berdoa bagi KMJ kami, Pendeta Ina Parapat Lende dengan keluarga, Pendeta Jemaat, Pendeta Ana Leander Sairang, dan Pendeta Ibu Rondo. Tuhan, Kau percayakan bagi pendeta-pendeta kami ini Tuhan untuk duduk di dalamnya. Tuhan berkati mereka dalam segala tugas pelayanan mereka Tuhan. Berkati mereka dengan segala apa yang mereka lakukan di gereja kami ini Tuhan. Biarlah nama Tuhan selalu dipuji dan dimuliakan melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh pendeta kami. Bapa dalam surga, memberkati akan keluarga mereka masing-masing Tuhan, dengan segala kerinduan, dengan segala keterbatasan mereka Tuhan. Tuhan Yesus memberkati mereka, kehidupan mereka. Biarlah mereka selalu menjadi alat di tangan Tuhan di dalam kehidupan jemaat kami. Kami juga mau berdoa ya Tuhan bagi Diaken Penatua, PHMJ, BPPJ, dan keenam pengurus pelkat, komisi-komisi yang ada, dan pengurus yayasan. Tuhan, Kau tahu keberadaan kami. Biarlah tugas pelayanan yang Tuhan percayakan pada kami masing-masing itu menjadi berkat bagi kehidupan kami, kehidupan berjemaat kami. Tuhan, mampukan kami, satukan hati kami, supaya kami dapat berjalan dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Biarlah nyata kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan pelayanan kami. Nama Tuhan selalu dipuji dan dimuliakan. Bapa dalam surga, kami juga mau berdoa bagi janda duda, anak miskin, orang-orang tua, orang-orang yang tidak mampu Tuhan. Mari ya Bapa, Kau hampiri mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari Tuhan. Biarlah kerinduan yang mereka selalu rindukan Tuhan, biarlah ada terus di tengah-tengah kehidupan mereka. Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan mereka, supaya mereka juga dapat memuliakan nama Tuhan, dan nama Tuhan tetap terus dimuliakan dalam kehidupan mereka. Bapa dalam surga, kami juga mau berdoa bagi orang-orang yang sakit, baik itu di rumah maupun di rumah-rumah sakit. Tuhan, mari Tuhan tolong mereka, jamah dan urapi mereka bagian yang sakit Tuhan. Tuhan, Engkau adalah tabib dari segala tabib. Tuhan, menjamah kehidupan mereka. Biarlah makanan yang mereka konsumsi, makanan, minuman, obat-obatan, kiranya Tuhan Yesus memberkati semua itu Tuhan. Biarlah mereka dapat sembuh seperti sedia kala, dan mereka juga akan mendengungkan bahwa kasih Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Bapa dalam surga, kami juga mau berdoa bagi kehidupan kami sehari-hari Tuhan, maupun di kehidupan kami di masa mendatang. Tuhan, ajar kami untuk tetap selalu bersyukur kepadamu, menikmati kasih sayang Tuhan di setiap kehidupan kami Tuhan. Kami sering lalai, kami sering melakukan yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Untuk itu Tuhan, di malam hari ini kami mohon kepadamu urapan tangan kasih-Mu yang penuh dengan kuasa, membimbing kami, mengayomi kami, supaya kami selalu memberikan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa, inilah kami, inilah doa dan ungkapan syukur kami kepadamu. Ampuni segala dosa dan salah kami Tuhan. Kami serahkan doa ini hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa dan ungkapan syukur kami naikkan hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami berdoa dan kami akan mengucapkan doa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Bapak Ibu Jemaat Kasih Kristus, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dari 2 Korintus 8 ayat 12 sampai yang ke-15 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sebagai lagu persembahan, kita menyanyikan Kidung Jemaat 294, ayat pertama, kedua, dan kelima. Beribu lidah patutlah. Mari jemaat kita berdiri untuk menyerahkan persembahan kita di dalam doa. Allah Bapa Maha Pengasih, kami membawa persembahan kami ke hadapan-Mu. Ini adalah simbol pemberian diri kami kepadamu. Kuduskanlah dan terimalah persembahan kami ini, dan biarlah dapat dipakai gereja-Mu untuk pelayanan dan kesaksian di tengah-tengah dunia. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dengarlah nas Alkitab. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang meminjamkan harapannya pada Tuhan. Ia akan menyukai pohon yang ditanam di tepi udara, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang udara, dan yang tidak bertambah panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak memerlukan musim panas, dan yang tidak menghasilkan buah. Kita masuk dalam pengutusan. Pulanglah dalam damai sejahtera Allah, dan laksanakanlah tugas panggilan dan pengutusanmu untuk melaksanakan misi Allah di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu dijemput bangkit berdiri. Kita menyanyi dari Gita Bakti 115 bait 1 dan 2, Utuslah Kami. Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang
menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus memberkati kamu sekalian dari saat ini sampai sepanjang masa. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Yesus Kristus, Kepala Gereja, yang terus-menerus menyertai dan memelihara kita, umat yang percaya kepadanya. Sekalipun masih berada dalam kondisi pandemi COVID-19, dalam iman, kita percaya bahwa berkat penyertaan dan pemeliharaannya masih kita rasakan sampai saat ini. Berada di bulan Juni, maka kegiatan bulan pelayanan dan kesaksian tahun 2021 dapat kita laksanakan dengan penyesuaian, mengingat COVID-19 masih terus ada. Kita tidak bisa hindari yang telah menimbulkan kecemasan, kekhawatiran, bahkan ketakutan bagi seluruh manusia, termasuk warga GBIB. Prediksi bahwa virus ini akan berakhir pada bulan Oktober ternyata belum terbukti, malah terkesan makin mengganas. Karena COVID-19 belum dapat diperangi secara tuntas, maka dicanangkan cara hidup baru yang disebut new normal. Seperti yang dikatakan Presiden Jokowi, kita harus menerima kenyataan bahwa virus itu memang ada bersama kita. Kita belajar berdampingan dengannya sambil terus berusaha memberantasnya. Protokol kesehatan harus diterapkan oleh warga gereja, khususnya GBIB. Dampak dari pandemi COVID-19 dialami oleh semua orang di dunia, termasuk warga GBIB dan mereka yang berada di pos-pos pelayanan dan kesaksian. Jemaat-jemaat GBIB melakukan penyesuaian pelayanan dengan menggunakan sarana digital. Pemanfaatan teknologi digital berupa pelayanan secara virtual dapat membantu. Tentunya kita tidak bisa menghindari adanya perdebatan apakah pelayanan sakramen, perjamuan, dan baptisan dapat dilakukan di rumah masing-masing. Karena itu dibutuhkan pemikiran mengenai eklesiologi secara baru. Gereja tidak dapat menutup mata terhadap masalah kesehatan, masalah ekonomi, dan penyesuaian gaya hidup baru. Pelayanan dan kesaksian gereja harus semakin nyata, sebagaimana GBIB berperan mengambil bagian bersama pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, untuk melaksanakan vaksin COVID-19 bagi lansia, tokoh agama, dan pelayan-pelayan gereja lainnya. Hal ini tentunya memunculkan kepercayaan agar pelaksanaan vaksin COVID-19 dapat diterima oleh seluruh warga negara Indonesia, secara khusus warga GBIB. Gereja dalam hal ini para pelayan terus berupaya melakukan tanggung jawab bersama
mereka yang terpapar akibat pandemi COVID-19. Sedapat mungkin mereka terus didoakan, mereka terus didampingi dan diberi bantuan ekonomi. Bantuan dan pendampingan yang diberikan kepada warga jemaat maupun masyarakat kiranya menjadi motivasi, semangat, dan harapan bahwa Tuhan terus memelihara kita semua. Saudaraku, pandemi COVID-19 mengajarkan kita bagaimana secara kreatif untuk tetap survive, menemukan solusi pelayanan yang utama, khususnya bagi mereka yang selama ini belum tersentuh pelayanan. Misalnya saudara-saudara kekasih kita yang ada di pos-pos pelayanan dan kesaksian. Marilah kita membantu memasarkan hasil-hasil pertanian jemaat, baik di gereja sendiri maupun di MUPEL. Kegiatan Bulan Perkes tahun 2021 kali ini akan dilaksanakan dalam bentuk sharing, diskusi, pembinaan, maupun pelatihan. Hal-hal ini dilaksanakan untuk membantu dan mencari solusi untuk pengembangan potensi warga jemaat, khususnya bagi mereka yang ada di pos-pos pelayanan dan kesaksian. Selamat berperkes, Soli Deo Gloria, Jakarta, Juni 2021.